اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim ulama, wabil khusus yang kita hormati, sama-sama kita muliakan para habaib, dan juga yang saya hormati dan saya taati guru kita Kiai Haji Tohawi Romli, dan juga guru kita yang baru saja menyampaikan tausiahnya Kiai Imanuddin, dan semuanya para alim ulama, wabil khusus tokoh-tokoh dari Cilongok semuanya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan. Mudah-mudahan kedatangan mereka semua menjadi tempat ini tambah berkah. Amin ya robbal. Hadirin hadirat kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kiai kita, guru kita, Ustadz, ini pura-pura lupa ini sebutin, Kiai Fudali matallallah bituli hayati bisihah wal afiyah. Amin ya robbal. Hadirin hadirat kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya mudah-mudahan kita semuanya masuk surga, dapat syafaat ummah. Amin ya robbal. Sebenarnya malam ini sudah cukup ini. Dua pembicara ini sudah cukup semuanya. Haji Jamaluddin udah nyampaikan ceramahnya, guru kita tadi sudah cukup luar biasa dengan ceritanya yang luar biasa. Saya cuma nambahi saja. Sebetulnya acara haul ini acara yang tidak menyenangkan, hadirin. Kenapa tidak menyenangkan? Acara ini bukan acara pesta, bukan acara hura-hura, tetapi acara ini selain mendoakan almarhumah, teguran bagi kita bahwa kita nanti akan mati. Ini acara kematian, bukan untuk ketawa-ketawa. Saya yakin dan percaya kalau semua sampean ini beriman kepada Allah, yakin mati. Yakin enggak? Ada yang nggak yakin mati di sini? Ngacung, nggak ada yang nggak yakin mati. Semuanya pasti mati. Kalau itu pasti, hadirin. Tetapi yang jadi masalah adalah lupa akan kematian. Ghaflah minal akhirah au ghaflah minal maut. Lupa dengan kematian atau lupa dengan akhirat. Ini penyakit kita, hadirin. Apakah kita tiap hari ingat mati? Pernah nggak kita ingat mati? Ingat nggak kita? Jangan-jangan tidak sedikit pun terpikir oleh kita bahwa kita sebentar lagi akan menemui ajal, akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di malam hari ini Kiai Fudoli mengumpulkan kita untuk mengingat kematian. Maka kalau Anda ingin selamat, kuburan Anda menjadi raudhah min riyadil jannah, maka kata Nabi Muhammad SAW, man aksara min dzikril mauti wajada qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Barang siapa yang selalu ingat akan kematian, ingat bahwa dirinya akan mati, maka niscaya kuburannya akan menjadi kuburan taman surga. Tetapi hati-hati, waman nasya mautun, tetapi barang siapa yang lupa dengan mati, wajada qabrahu hufratan min hufaratin nar. Barang siapa yang lupa dengan kematian, maka kuburannya adalah lubang daripada neraka. Naudzubillah min dzalik.
Maka hari ini, malam hari ini, ingat hadirin, ya, kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di sini isinya adalah mengingat kematian, bukan mengingat apa kemeriahan, bukan senang-senang, bukan, tetapi kita di sini diingatkan, dikumpulkan dalam adalah haul yang tidak ada lain adalah nasihat bagi yang hidup, bahwa kalian semuanya yang bernyawa pasti akan mati. Masalahnya yang tadi saya katakan, hoflah, lupa dengan kematian. Karena apa? Karena sibuk kita dengan dunia, sibuk kita dengan nafsu dunia. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan dunia, boleh. Bukan berarti tidak boleh kita kaya, boleh kaya. Nabi-nabi saja banyak kaya. Nabi Sulaiman kaya, jadi pemimpin, jadi raja. Ulama, aulia banyak yang kaya. Syekh Junaid Al-Baghdadi itu seorang wali min auliyaillah. Beliau kaya hadirin, punya toko dan banyak tokonya. Tetapi setiap dia buka toko, pagi dia buka toko, nggak semuanya dibuka, separuh dibuka. Apa yang dilakukan? Sholat 200 rakaat, sholat duha 200 rakaat, lalu membaca Al-Quran. Karena apa? Karena dia selalu mengingat kematian. Meskipun hartanya banyak, tokonya besar, tetapi mereka menjaga agar tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apakah malam hari ini kita seperti beliau? Nabi Muhammad SAW saja ketika diingatkan masalah dunia, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ketika Rasulullah tidur di pelapa kurma, maka sahabat melihat Rasulullah terbangun dan tubuhnya apa itu, seperti kena pelepah kurma begitu, jadi merah. Maka para sahabat protes kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan riwayat ini juga dibawa oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab menangis, wahai Rasulullah, saya tidak terima. Raja-raja Romawi, raja-raja Majusi sekarang tidur di permandani. Anda Habibullah, Anda tidur di tempat yang tidak layak. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lau tahattu laka widoan, izinkan kepada kami untuk membuatkan kasur buat kamu ya Rasulullah, agar tidurmu enak, tidak seperti hari ini. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mali walad dunya, mali wa dunya, apa urusan saya dengan dunia? Wa ma ana minad dunya illa karakabin. Saya di dunia ini saya ibaratkan seorang musafir yang keluar dari tempat tinggalnya menuju tempat tujuan. Lalu di tengah jalan ada pohon yang besar, thumma roha, saya berhenti sebentar istirahat. Fatarakaha, lalu kami kembali lagi menuju tempat tujuan. Inilah hakikat hidup, bahwa kita ini cuma mampir saja, istirahat saja, tidak lama. Ada yang mengatakan yang muda tidak bisa mati cepat, bahkan yang muda bisa cepat mati, tidak perlu sakit mati itu hadirin. Hakikatnya mati gak kenal sakit, gak kenal muda, gak kenal kuat, gak kenal kaya, semuanya pasti mati. Dan kita di sini, kata Nabi Muhammad SAW, diingatkan bahwa dunia ini sementara saja, tempat istirahat, dan kita akan meninggalkan dunia. Lahir waktu itu kita di alam Solo, lalu di rahim, lalu di bumi. Sebentar lagi bumi akan kita tinggalkan, hidup kita tinggalkan. Tapi bukan berarti tidak bisa hidup lagi, masih panjang kita akan hidup lagi, dan hidup yang paling panjang akan kita temui nanti setelah kita masuk ke pintu kematian. Kita akan masuk ke barzah, lalu nanti menunggu kiamat, menunggu alam kebangkitan, masuk ke mahsyar, lalu mizan, lalu siratul mustaqim, macam-macam hadirin, banyak nanti akan kita temui. Maka di dunia ini adalah tempat darul amal,
tempat beramal hadirin. Jangan Anda lalai, jangan Anda lupa. Kalau tempat di dunia ini tempat amal, boleh kita berusaha, ikhtiar, sakit ikhtiar jadi sehat, melarat ikhtiar, kepingin jadi kaya bekerja. Tetapi kalau darul jasa di kuburan, di akhirat adalah hari pembalasan, tidak ada ikhtiar hadirin. Kita tidak bisa ikhtiar lagi ketika mati. Kita tidak bisa ikhtiar supaya selamat daripada jahanam, supaya selamat dari siksa kubur. Nggak ada ikhtiar kita di dunia. Maka hadirin kaum muslimin, peringatan-peringatan ini adalah cambuk bagi kita. Kalau dulu zaman Imam Ghazali, orang itu kalau mati ketika dia mengangkat apa itu tempat orang meninggal itu, kerandanya dari kayu, sampai di kuburan kayunya tadi ikut nangis. Kenapa? Karena yang ngubur semua ikut nangis hadirin. Kalau orang dulu kalau ikut ngubur, kerandanya tadi setelah mayatnya dimasukkan ke kuburan, ada yang gak masuk di keranda lagi. Kenapa? Karena pingsan ingat kematian. Kalau kita saja, naudzubillah, jangankan kita, ya duduk di kuburan saja kadang-kadang bergurau kita. Mengangkat orang mati, mohon maaf yang muda-muda ini kalau angkat mati kadang-kadang melihat perempuan saja terlena, gak ingat yang dibawa ini mati, bahkan Anda akan mati hadirin. Ini kenyataan. Inilah hoflah yang dinamakan lupa akan maut, akan kematian. Maka mari malam hari ini ingat hati kita bahwa kita akan mati semua. Kita tidak mungkin, kita masih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tahun depan atau mungkin bulan depan atau mungkin minggu depan kita mati, atau 1 jam lagi kita mati, atau sebentar lagi detik ini juga kita mati. Wallahu a'lam, tidak tahu hadirin apa yang kita persiapan, karena kita lupa dengan mati, sibuk dengan dunia hadirin. Padahal dunia ini adalah pusat daripada kemaksiatan, pusat daripada semua kerusakan. Kalau Anda cinta dunia, boleh Anda banyak dunia, tapi jangan di hati Anda hadirin. Sama dengan Anda ini makan, Anda cicipi saja, cukup di lidah saja. Oh ini asin, oh ini manis, itu saja. Tetapi kalau kita condong bahkan cinta kepada dunia, hati-hati hadirin. Imam Ali pernah ditanya, ya Imam Ali, siflana minad dunya. Ditanya sahabat, ya Imam Ali, sifatkan kepada kami bagaimana dunia ini sih? Bagaimana dunia ini? Maka apa jawaban Imam Ali? Wadala ma'asifu minadarin. Apa yang bisa saya sifatkan daripada tempat ini atau dunia ini? Awaluha ana wa akhiruna. Pertama, kita untuk mendapatkan dunia susah payah, yang melarat kerja setengah mati, sampai lupa sholat, sampai lupa hari, sampai lupa jam, sampai sakit-sakit kita untuk mendapatkan harta. Kemudian belum kita sukses, baru mau sukses, fana kita mati. Inilah sifat dunia. Halaluha hisab, dapat rezeki halal saja kata Imam Ali dihisab. Wa haramuha iqab, apalagi naudzubillah yang haram akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Manistahna min hafudin, yang kaya kena fitnah, banyak musuhnya, takut dicuri, takut ditipu. Wa manistaghra min hazin, dan yang miskin, yang melarat tambah repot. Inilah sifat dunia. Apa yang bisa sifatkan dunia? Ini Imam Ali hadirin sudah talak dengan dunia. Kalau kita kebalikannya, seneng sama dunia, maka hari ini tempat ini atau di dunia ini adalah Allah masih ngasih waktu kepada kita. Darul amal. Anda tidak diciptakan oleh Allah dalam keadaan cacat. Anda diciptakan Allah sempurna. Anda kalau cacat bisa beralasan dengan Allah. Kalau Anda lahirnya buta, bisa beralasan kepada Allah. Saya tidak bisa baca Quran ya Allah, karena mata saya buta. Pantas saya budak,
telinga saya nggak bisa dengar ya Allah. Saya nggak pernah dengar nasihat ulama, tidak bisa dengar pengajian karena telinga saya nggak bisa dengar. Mulut saya ya Allah bisu, saya tidak bisa berzikir. Kaki saya cacat, saya tidak bisa sholat di masjid, istiqomah di masjid. Bisa Anda beralasan, tetapi ketika Anda dalam keadaan sehat, tidak cacat, Allah sempurnakan kita, maka pergunakan yang Allah berikan, nikmati apa yang diberikan Allah untuk menjelang kematian. Karena apa? Inna sam'ah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya telingamu, matamu, mulutmu, hatimu, semua nanti akan dipertanggungjawabkan. Buat apa mata Anda masih hidup melihat nonton film porno, melihat yang diharamkan oleh Allah? Telinga Anda mendengar barang-barang yang dilarang oleh Allah, mulut Anda saling mencaci manusia, menghina manusia. Kaki Anda bukan untuk ibadah, untuk melangkah ke masjid, tapi melangkah ke tempat maksiat. Maka hati-hati hadirin, Anda diberikan kesempurnaan sekaligus dikasih kesempatan oleh Allah untuk ibadah di dunia ini. Pergunakan, jangan sampai kita lupa atau lalai daripada kematian, karena tadi hoflah minal maut, hoflah minal akhirah, disebabkan karena apa? Karena kita ribut dengan dunia, sibuk dengan dunia. Anda hadirin saya ingatkan, sekarang mungkin keadaan Anda seperti ini, tetapi kalau Anda kaya, hari ini Anda satu hari ini pegang duit ini semuanya 10 triliun, gak mungkin datang hadirin ke sini. Anda sibuk kemana-mana hadirin. Jangan 10 triliun, 1 miliar saja kaget Anda, gak mungkin datang ke tempat ini, gak mungkin ingat dengan kematian. Inilah dunia hadirin, bisa melupakan segalanya dan bisa lupa kepada diri kita sendiri. Inilah hakikat dunia. Terakhir saya ceritakan satu saja karena ada pembicara lagi. Pesannya Haji Agus Salim 10 menit. Beliau itu panglima, saya taatin saja. Kalau nggak ditaati kualat itu hari ini ya. Karena beliau itu kecintanya Buya Uji, takut saya. Karena Buya Uji mengatakan dia sebagai separuh dari wali, kata dia. Separuh masih belum total wali. Ada di Ihya Ulumuddin, mungkin hadirin yang ulama-ulama sudah baca semua. Di zaman Bani Israel, bagaimana sifat dunia? Di zaman Bani Israel, ketika Nabi Allah Isa alaihissalam didatangi seseorang, ya Isa, aku ma'ak wa usahibak. Wahai Nabi Isa, izinkan saya untuk bersamamu. Saya ingin jadi muridmu, ingin berkhidmat kepadamu. Apa kata Nabi Isa? Boleh, silakan kamu ikut saya. Karena Nabi Isa ini seorang nabi, berdakwah kemana-mana, berjalan kemana-mana. Maka Nabi Isa dan orang tadi berjalan hadirin, yang ke suatu tempat yang nggak tahu tujuannya waktu itu. Tahu-tahu berjalan agak lama ketemu dengan sungai. Ini di Ihya Ulumuddin. Ketemu dengan sungai maka berhenti. Maka Nabi Isa waktu itu membawa 3 roti. Membawa 3 roti hadirin. Dikeluarkan 3 rotinya. 1, 2, 3. Lalu dimakan, 1 untuk kamu, 1 untuk saya, kata Nabi Isa. Maka dimakan roti tadi. Setelah makan Nabi Isa turun ke sungai hendak minum. Setelah minum Nabi Isa kembali lagi, dilihat roti yang tinggal 1 tadi nggak ada. Maka tanya kepada orang tadi, kemana roti yang tinggal 1 tadi? Nah adri ya Isa, saya nggak tahu. Loh bagaimana nggak tahu kamu? Kamu kan yang di situ. Saya tidak tahu ya Isa. Oh baik, kata Nabi Isa. Maka berjalan lagi hadirin. Berjalan sampai jauh, akhirnya kelaparan. Kelaparan berhenti, bertemu dengan binatang atau hewan menjangan. Waktu itu menjangannya jumlahnya 3, 1 perempuan ibu begitu, 2-nya anaknya. Maka yang anak tadi, anak menjangan, dipanggil oleh Nabi Isa. Karena Nabi Isa ini bisa bicara juga dengan binatang. Nabi hadirin punya mukjizat. Dipanggil,
lalu disembelih oleh Nabi Isa alaihissalam, dimakan berdua dengan orang yang ikut tadi. Maka dimakan sampai habis, lalu tulang-tulangnya tadi, tulang dari menjangan tadi dikumpulkan oleh Nabi Isa. Setelah kumpul semuanya, kepalanya, buntutnya, iganya semua kumpul, maka Nabi Isa mengatakan, "Qum bi'idznillah, bangun kamu dengan izin Allah Subhanahu wa taala." Hidup lagi menjangan tadi, langsung lari ke ibunya. Lalu Nabi Isa bertanya kepada orang tadi yang ikut tadi, "As'aluka billati araka hadhil ayah." Saya tanya kepada kamu yang telah menyaksikan kebesaran Allah, yang telah menghidupkan, bisa menghidupkan yang mati. Man akhadar rohif, siapa yang mencuri roti? La adri ya Isa, gak ngaku orang ini. Sudah kelihatan mukjizat Nabi Isa, ditanya man akhadar rohif, siapa yang mencuri roti? Saya tidak tahu ya Isa. Oh ya sudah, maka berjalan lagi sampai jalan ketemu lautan. Setelah lautan tadi, Nabi Isa hendak menuju ke pulau yang depannya lagi, maka langsung dituntun orang tadi berjalan di atas laut. Sampai di tepi, Nabi Isa tanya lagi, "As'aluka billati araka hadhil ayah." Saya tanya kepada kamu dengan kebesaran Allah yang telah menyampaikan kita, menyelamatkan kita sampai di pulau ini. Man akhadar rohif, siapa yang mencuri roti? La adri ya Isa, saya tidak tahu. Masih gak ngaku lagi. Ya sudah, akhirnya berjalan sampai di padang pasir. Nabi Isa tadi mengumpulkan pasir-pasir beserta batu-batu pasir begitu. Dikumpulkan semua, dijadikan seperti gunung. Sudah kumpul banyak, dikumpulkan seperti gunung begitu, langsung sama Nabi Isa dibagi tiga. Gunung-gunungan tadi bagi tiga. Apa kata Nabi Isa? Kun dahaben, jadilah emas. Maka gunung yang dibagi tiga tadi jadi emas semua. Lalu Nabi Isa mengatakan, "Wahai fulan, satu gunung emas ini untuk kamu, satu gunung lagi untuk saya." Apa kata orang tadi? "Ya Isa, yang satu gunung buat siapa?" "Yang satu gunung untuk yang mencuri roti." "Siapa ya Isa?" "Satu gunung ini untuk yang curi roti. Roti saya tadi hilang, siapa yang curi saya nggak tahu. Saya tanya kamu nggak ngerti, nggak tahu." Maka orang tadi mengatakan, "Analladzi akhadtu rohif." Saya tadi ya Isa yang mengambil roti. Langsung ngaku hadirin, karena apa? Karena kelihatan emas. Lalu Nabi Isa mengatakan, "Ya sudah, berarti kamu nggak jujur. Firaq kita, baini wa bainak, pisah kita. Kamu nggak jujur. Saya juga nggak butuh sama emas ini. Kamu ambil semuanya." Maka ditinggal oleh Nabi Isa. Maka orang tadi, teman Nabi Isa tadi bingung, mau bawa segini banyaknya emas ini bagaimana? Kalau nggak dibawa saya, ini emas semua ini, dunia ini. Maka dalam kebingungan datang dua perampok. Kata perampok, "Wah, ini kebetulan pucuk dicinta ulang tiba. Ini yang kita cari." Maka orang tadi dikatakan, "Wahai fulan, serahkan emas ini atau saya bunuh kamu." Maka orang tadi mengatakan, "Gak usah bunuh-bunuhan, kita damai saja. Gak usah kamu bunuh saya akan bagikan. Ini kan 3 gunung, satu buat kamu, satu buat temanmu, satu buat saya. Damai, gak ada bunuh-bunuhan." "Oh baik, kalau begitu berarti 2 untuk kami." "Iya, 1 untuk saya." Maka ketika dibagi, mereka damai hadirin, nggak sampai dibunuh. Maka ketika mengatakan begitu, lalu orang yang mencuri roti mengatakan, "Wahai fulan, kita ini lapar, saya lapar. Karena capek tadi mengumpulkan emas tadi, mengumpulkan pasir dengan Nabi Isa. Coba deh saya minta tolong temanmu saja beli makanan di kota sana, karena kita perlu makan. Setelah makan baru kita bawa emas ini satu persatu." Maka perampok tadi menyuruh temannya untuk beli makanan. Maka di dalam perjalanan, temannya tadi membeli makanan, dia mikir hadirin,
li ayyi syai'in ugasim haula hadal mal lakinni adamu hadat ta'amin summa faktuhuma fahadal mal wahdi. Kenapa saya jadi bodoh? Mendingan saya kan beli makanan ini, saya kasih racun saja teman saya ini, dua-duanya biar mati, biar hartanya tadi saya miliki. Maka dia beli makanan, disimpan makanannya, yang dua tadi diisi racun. Sudah diisi racun, seneng dia pulang, wah pasti saya dapat 3 gulung, dua teman saya tadi akan mati. Maka yang dua tadi yang menunggu temannya beli makan juga berpikir, li ayyi syai'in naj'al hadha sulusil mal lakin idza raja' qatalna faktasal mal bainana. Ngapain kita bodoh? Mendingan harta 3 ini kita jadikan 2. Temenmu yang tadi datang ke sini bawa makanan, kita bunuh saja, kita tikam. Agar apa? Gak usah dibagi 3, jadi 2. Maka temannya langsung setuju, padahal temannya ini, teman perampoknya setuju. Oke, setuju, boleh. Maka ketika temannya bawa makanan, bawa racun tadi, dengan senang hati dikira bisa membunuh temannya 2 tadi, senang. Maka diberikan makanan yang beracun tadi kepada satu yang ikut Nabi Musa, satu kepada temannya. Setelah memberikan makanan langsung ditikam, hadirin, mati orang tadi. Maka yang 2 tadi gembira, ya sudah kita bawa ini, kita bagi 2 sekarang, tapi jangan bawa dulu, kita makan dulu. Maka langsung dimakan makanan yang beracun tadi, mati semua, hadirin. Mereka mati terhina. Maka datang Nabi Isa alaihi salatu wassalam dengan murid-muridnya, dia mengatakan, hadhihi dunya fahdaruha, inilah dunia, maka berhati-hatilah. Tidak kenal kawan, tidak kenal teman. Lebih-lebih lagi sekarang, naudzubillah, anak sama orang tua jadi musuh karena dunia. Maka hadirin, ingatlah bahwa dunia ini adalah penyekat kita, hijab kita akan ingat kepada Allah. Ingat, apalagi ingat dengan kematian. Maka perbaiki amal Anda. Tempat di dunia ini Allah kasih kesempatan kepada kita untuk beramal baik. Kalau di akhirat tidak ada amal, hadirin, tempat pembalasan. Maka malam hari ini, ayo yang jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui peringatan Khaul, kita ingat bahwa kita juga nanti akan mati. Tahu nanti, tahu besok, tahu lusa, wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Yang penting harus siap-siap, hadirin. Siap-siapnya mulai kapan? Sekarang juga harus siap, hadirin. Malaikat Israel ini bukan teman kita. Anda kenal Israel? Israel gak pandang siapa Anda, turunan Anda, derajat Anda apa, Anda kaya miskin tetap ditikam, diincar oleh Israel. Nabi Allah Idris itu temannya Israel itu, teman jadi teman karib lagi. Tapi ketika mati dicabut nyawanya oleh Israel, Nabi Idris ditanya, bagaimana temanmu Israel itu ketika mencabut nyawamu wahai Idris? Wallahi, demi Allah, seperti pohon yang dikuliti, sakitnya luar biasa. Ini temennya, hadirin, temennya Israel. Lah kita ini siapa? Bukan siapa-siapa, kenal juga tidak dengan Israel. Maka Anda sangat disayangkan, berani lupa dengan kematian. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingat bahwa kita tidak lama lagi, bahwa kita akan mati, dan mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Doa ini khusus kepada almarhumah, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunda dari Ustaz Fudoli, mudah-mudahan pahala ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosanya dihapus semuanya. Dan kita doakan para alim ulama yang di belakang tadi, kiai-kiai kita, habaib kita, mudah-mudahan mereka panjang umur, berkah, manfaat, agar kita selalu mendapat keberkahan dari beliau-beliau semua. Berikut kita semuanya mudah-mudahan malam hari ini kita munajat kepada Allah. Masih hidup ya Rob, yang masih hidup ini kita berdoa, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa besar, dosa kecil semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat dari neraka jahanam, masuk surganya Allah.
bersama para anbiya, bersama dengan guru kita, keluarga kita, kiai kita, habaib kita, dan bersama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal. Saya kira ini saja, karena sebentar lagi ada guru mulia kita yang akan menyampaikan yang lebih detail, lebih komplit. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini khusus bagi saya untuk bermanfaat, dan kepada semua hadirin yang hadir, mudah-mudahan menjadi keberkahan. Amin ya robbal. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kurang sopan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.